Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Ayu Agustin Karisma Dewi, NIM 2020.01.01.0120, jurusan Bimbingan dan Konseling semester 3. Malam ini saya akan membuat video tutorial tentang PowerPoint animasi. Selamat menyaksikan. Adapun langkah-langkah pembuatan PowerPoint animasi. Yang pertama, kita harus menentukan dulu judul PowerPoint yang ingin kita buat. Di sini, saya membuat judul Etika Komunikasi dan Sopan Santun. Materi itu sesuai dengan judul yang sudah kita tentukan. Materi itu bisa didapatkan dari berbagai sumber, kemudian dibuat dalam bentuk Word seperti ini. Setelah itu, kita buka Microsoft PowerPoint. Untuk slide yang pertama, itu diisi dengan judul dari PowerPoint-nya. Kita bisa buka Word kembali, kemudian copy paste. Oke. Dan di bagian bawah ini adalah pembuat PowerPoint-nya. Jadi saya tulis nama saya. Nah, kemudian untuk slide berikutnya kita bisa klik search, kemudian new slide. Nah, new slide ini bisa kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita butuh berapa slide untuk PowerPoint kita. Di sini saya gunakan dulu 5 slide sebagai awal. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan kembali. Oke, slide berikutnya di sini adalah tentang definisi atau pengertian dari etika. Oke. Oke, di sini kita tulis pengertian. Kemudian kita bisa ambil dari materi yang sudah kita buat. Copy paste. Untuk pengertian itu ada cukup banyak dari para ahli. Di sini bisa dibuat di dalam satu slide maupun dijadikan ke dalam 3 slide yang berbeda. Nah, di sini saya akan menggunakan ke dalam 3 slide yang berbeda. Jadi untuk yang pertama kita jadikan di slide ini, di copy paste ya. Kemudian yang kedua oke. Yang ketiga oke. Nah, untuk bagian ini itu kita bisa lakukan seperti ini. Sehingga dia akan hilang dan kita akan memaksimalkan yang di bawahnya. Oke. Begitu juga yang ini. Bisa di-cut, kemudian kita maksimalkan bagian di bawahnya. Nah, setelah itu kita bisa edit lagi karena ini PowerPoint sehingga harus singkat, jelas dan semenarik mungkin. Di sini untuk pengertian etika yang pertama kita bisa singkat ya. Oke, kemudian kita bisa menggunakan tanda. Ini juga bisa disingkat. Oke. Begitu juga yang berikutnya. Jadi nanti singkatan yang digunakan adalah singkatan yang memang sudah lumrah atau biasa digunakan. Jangan membuat singkatan yang tidak pernah atau jarang digunakan supaya tidak membuat audiens atau siswa itu menjadi bingung dalam membaca PowerPoint kita.
Oke, kita juga bisa ganti atau dengan tanda ya. Oke, kemudian yang ketiga, dan juga kita bisa ganti dengan menggunakan simbol. Karena di sini contohnya adalah tentang pengertian dulu, sehingga di slide terakhir itu akan digunakan sebagai penutup. Untuk penutup itu bisa ditulis terima kasih atau mungkin sesi tanya jawab. Di sini saya akan gunakan terima kasih. Oke. Ini juga bisa di-cut sehingga kita maksimalkan yang di bawahnya. Ini untuk versi kasarnya. Ini belum ada animasinya dan belum diedit supaya lebih menarik. Yang pertama, kita bisa cari untuk animasinya. Jadi animasi usahakan sesuai dengan materi yang ada di tiap slide-nya. Materi atau pembahasan di tiap slide-nya. Oke, kita mulai yang pertama. Ini untuk tulisan, itu kita bisa gunakan tulisannya, mungkin kita bisa ganti dengan yang Arial Black. Kemudian untuk ukuran itu harus besar dan terbaca jelas. Oke, kemudian untuk si pembuat PowerPoint-nya itu bisa kita gunakan untuk ukuran yang lebih kecil. Di sini saya gunakan ukuran 28. Kemudian untuk tulisannya pun itu bisa digunakan theme fontnya yang sesuai dengan keinginan kita. Oke. Jadi usahakan ukuran antara judul dan pembuat materi itu ukurannya berbeda. Begitu juga yang lainnya nanti. Oke, kemudian sekarang kita akan menambahkan animasi. Untuk animasi itu kita bisa search di Google dengan cara ketik gambar animasi bergerak untuk PowerPoint. Klik image, kemudian cari atau pilih gambar yang kita inginkan. Untuk gambar yang kita inginkan itu pastikan gambarnya ini harus di save dulu, save image as. Kalau tulisannya JPEG image, ini gambarnya kalau di save dia tidak akan bergerak, sehingga kita tidak bisa gunakan ini. Kita bisa gunakan misalkan ini, kita save image, kemudian ada tulisan give image ya, jadi kita save. Setelah itu nanti kita akan bisa gunakan, kita buka PowerPoint, picture, kemudian buka folder picture, tempat disimpannya, kemudian buka insert. Kita letakkan gambarnya itu di bagian yang masih kosong, jadi jangan sampai numpuk atau menutupi dari tulisan yang ada. Setelah ini kita coba untuk slideshow untuk melihat apakah gambarnya bergerak atau tidak. Jadi gambarnya bergerak. And show. Kemudian kita bisa tambahkan gambar yang lain untuk slide-slide berikutnya. Kembali lagi gambarnya sesuaikan dengan materi atau pembahasan di slide yang ada. Kemudian kita bisa tambahkan background atau desain sesuai dengan keinginan kita. Untuk pemilihan desain itu antara background dengan tulisan itu harus matching atau sesuai. Nah, ini salah satu contoh yang bisa digunakan. Ini desainnya. Kemudian untuk desain
eh, kalau diklik ini semua, itu artinya kita menggunakan, oke, ini ada apply to all slide, artinya semua slide yang kita punya itu akan menggunakan desain ini. Tetapi kalau kita hanya ingin slide ini saja, itu kita bisa klik apply to selected slide. Oke, jadi nanti dia akan desainnya hanya untuk slide ini saja. Oke, ini contohnya. Kemudian untuk tulisan itu juga kita bisa tambahkan animasi. Misalkan untuk judul kita mau animasinya fly in. Oke, jadi wujudnya akan seperti itu. Atau kita mau float in. Jadi kita bisa coba satu-satu kira-kira animasi yang mana yang mau kita gunakan. Ya, jadi seperti itu. Setelah semuanya sesuai, kemudian jangan lupa untuk di save atau disimpan. Jadi klik file, kemudian save as. Oke, disimpan judulnya. Kemudian ini untuk jenis PowerPoint-nya. Sebaiknya itu ada digunakan adalah PowerPoint 97 2003. Karena kalau digunakan PowerPoint 97 2003, artinya PowerPoint ini bisa dibuka di komputer atau perangkat manapun yang memiliki PowerPoint aplikasinya 2003. Kalau misalkan disimpan sesuai aslinya 2010, artinya file ini hanya bisa dibuka pada perangkat yang 2007 saja untuk aplikasinya. Jadi seperti itu pembuatan PowerPoint animasi secara sederhana. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berguna, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.